Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my class. Now it's time to discuss about present perfect tense. Okay, don't forget to remember about verbal sentence and nominal sentence. Jangan lupa untuk selalu mengingat tentang bentuk verbal, yaitu kalimat yang setelah subjek diikuti kata kerja, dan bentuk nominal, yaitu kalimat yang setelah subjek tidak diikuti kata kerja, bisa kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Ini akan selalu ada di setiap pola. Oke, sekarang kita langsung ke polanya saja. Because if we talk about grammar, it is impossible if we don't discuss about the pattern. Jadi kalau kita ngomong tentang grammar itu nggak mungkin kalau kita tuh lepas dari pola. Nah, untuk pola present perfect tense ini kalau setelah subjeknya ada tambahan have atau has, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, have itu jikalau subjeknya I, you, we, they, sedangkan has jika subjeknya he, she, atau it, atau yang setara dengannya. Nah, di sini di present perfect tense kita akrab dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau kemarin di simple present kata kerja bentuk pertama, di simple past kata kerja bentuk kedua, di present perfect kita akrab dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke, next. Here are some example for you. Ya, ada beberapa contoh. Yang pertama, kita mulai dari bentuk verbal sentence dulu. We start from the verbal one. There is, you have worked in the office since an hour ago. Sorry, you have worked in the office since an hour ago. Kalau dalam bahasa Indonesia ini sering diartikan dengan sudah. Kamu sudah bekerja di kantor sejak 1 jam yang lalu. Kemudian, and then another example is, she has worked in the office for 1 hour. Dia sudah bekerja di office selama 1 jam. Sehingga di sini since itu berarti sejak, kemudian for di sini berarti selama. Anda cermati di situ, di belakang subjek you ada have, kemudian setelah have ada kata kerja bentuk ketiga yaitu work. Sedangkan untuk she ada has, kemudian kata kerja bentuk ketiga juga work. Oke, selanjutnya untuk yang bentuk nominal. Misalkan di sini, say for example here, you have been in the office since an hour ago. Kamu sudah di kantor sejak 1 jam yang lalu. Di sini Anda cermati di office. In the office. Di kantor itu bukan kata kerja, maka kita ada been di sini. Sedangkan yang berikutnya ada she has been in the office for 1 hour. Dia sudah di kantor selama 1 jam. Sehingga ini bentuk nominal yang positif berpola present perfect tense. Oke, next. Kalau untuk menegatifkan kita tinggal menambahkan not. Maka kalau tadi kita artikan sudah, maka yang negatif lawannya sudah berarti belum. Maka di sini menjadi you have not worked in the office since an hour ago. Kamu belum bekerja di kantor sejak 1 jam yang lalu, atau tidak ya, tidak bekerja di kantor sejak 1 jam yang lalu. She has not worked in the office for 1 hour. Dia belum bekerja di kantor selama 1 jam ya. Ini mohon maaf jadi agak rancu karena ada keterangan waktunya sin masih dipakai, tapi nggak apa-apa. Tapi secara prinsip you have not kemudian atau you has not kemudian bentuk ketiga, maka itu bisa kita artikan dengan belum. Nah, you have not been the office since an hour ago. Kamu belum di kantor sejak 1 jam yang lalu. Kemudian yang kedua, she has not been the office for 1 hour. Dia belum di kantor selama 1 jam. Jadi kita tambahkan not setelah have atau has untuk bentuk negatif. Nah, untuk yang bentuk tanya tinggal kita geser have atau has-nya ke depan. Nah, di sini ini diartikan dengan sudahkah atau apakah sudah. Enggak. Kalau misalkan di sini have you worked in the office since an hour ago, dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan
Sudahkah kamu bekerja di kantor sejak 1 jam yang lalu? Atau apakah kamu sudah bekerja di kantor sejak 1 jam yang lalu? Has she worked in the office for 1 hour? Sudahkah dia bekerja di kantor selama 1 jam? Atau apakah dia sudah bekerja di kantor selama 1 jam? Kemungkinan jawabannya bisa yes atau no. Kemudian have you been in the office since an hour ago? Maka ini juga diartikan sudahkah kamu di kantor sejak 1 jam yang lalu? Has she been in the office for 1 hour? Sudahkah dia di kantor selama 1 jam? Ini untuk kalau kalimat tanyanya. Selanjutnya penanda waktu yang akrab di pola ini adalah since yang berarti sejak. Kemudian for yang berarti selama, bukan berarti untuk. Nah, kita aplikasikan ke contoh. Father bla 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 to grandma's house since 2 hours ago. Di sini ada penanda waktu since 2 hours ago, maka bisa dipastikan berpola present perfect sehingga jawabannya adalah A. Has gone. Father has gone to grandma's house since 2 hours ago. Ayah sudah pergi ke rumah nenek sejak 2 jam yang lalu. Kemudian contoh yang kedua, Dewi in the home for 2 weeks. Di situ ada for selama, maka ini juga bisa dipastikan berpola present perfect sehingga ada kata kerja bentuk ketiga, maka menjadi Dewi has been. Di ini ada been sebagai pengganti bentuk ketiga karena in the home bukan kata kerja, maka menjadi Dewi has been in the home for 2 weeks. Dewi sudah di rumah selama 2 minggu. Okay, that's all my explanation. Hopefully it can help you understanding the material. Thank you so much. Stay healthy. Have a nice day. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.